Oke, baik. Selamat pagi teman-teman sahabat semuanya. Eee, Pagi ini, saya akan menjelaskan, mengenai basic hematologi yang, saya buat dengan menggunakan video. Nah, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan hematologi? Nah, hematologi itu dia terdiri dari terbagi menjadi 2 kata, hem yang berarti dia darah dan logos dia yang berarti ilmu. Berarti kalau, digabung apa itu hematologi? Yaitu hematologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai darah dan juga komponennya. Nah, dari darah sendiri itu nanti dia akan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian yang dia solid part atau yang bagian-bagian darah, kemudian dari yang liquid part atau yang, berupa cairan. Nah, nanti dari yang berupa cairan ini akan terbagi menjadi plasma dan juga serum. Nah, ini untuk, bentuk darah ketika belum dilakukan sentrifuge. Nah, dia masih dalam bentuk yang utuh, yaitu warna merah pekat. Nah, ketika si darah ini setelah disentrifuge atau dipusingkan, nah itu nanti akan terbentuk 3 lapisan. Lapisan yang pertama, lapisan yang di atas ini yang dinamakan dengan plasma. Nah, plasma perbedaan plasma dan juga serum. Kalau misalkan serum itu didapatkan ketika darah tersebut tidak ditambahkan dengan antikoagulan. Nah, ketika darah tersebut ditambahkan dengan antikoagulan atau, zat pengencer darah, itu, nanti akan dinamakan dengan plasma. Kemudian lapisan yang kedua, itu namanya bavicode. Bavicode itu dia terdiri dari sel WBC dan juga platelet platelet ataupun sel trombosit. Kemudian untuk sel yang di paling bawah sendiri, itu untuk yang sel eritrosit atau red blood cell. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan mengenai perbedaan plasma dan juga serum. Perbedaan antara plasma dan serum, yang tadi ya, yang kalau misalkan serum itu yang cairan yang berasal dari, darah, tapi dia tidak ditambahkan dengan antikoagulan. Sedangkan kalau plasma, dia ditambahkan dengan antikoagulan. Nah, ini. Kemudian, contoh, dari antikoagulan sendiri ada 3 antikoagulan yang pada umumnya digunakan, yaitu yang EDTA, ini yang etilen dimethyl acid, kemudian sodium sitrat atau, biasanya dikenal dengan tabung yang warna biru muda, kemudian heparin. Untuk, catatannya di sini, konsentrasi yang tepat dari antikoagulan untuk volume darah yang diambil sangat penting. Kesalahan yang signifikan dapat terjadi jika rasio tersebut tidak benar. Nah, ini maksudnya kalau misalkan darah yang untuk di dalam tabung sendiri kan sudah ada antikoagulan. Nah, untuk darah yang ditambahkan itu harus sesuai dengan, sari pengenceran yang ada di antikoagulan tersebut. Kalau misalkan, darahnya terlalu banyak ataupun dari antikoagulan juga terlalu banyak, nantinya akan, memberikan efek, kesalahan pada, hasil interpretasinya. Nah, ini untuk sampel hematologi menggunakan EDTA, sebagai antikoagulan. Ini dibedakan lagi untuk yang, EDTA, ada yang dia K3 EDTA dan juga K2 EDTA. Untuk yang K3 EDTA ini dia sudah dalam keadaan liquid, maksudnya, dalam spray. Kemudian kalau yang K2 EDTA ini masih dalam keadaan serbuk untuk antikoagulannya. Nah, untuk sel-sel darah sendiri yang bisa dikenali yang pertama ada RBC, kemudian WBC dan juga platelet atau trombosit. Untuk red blood cell atau sel darah merah, sel ini bentuknya, bikonkav, itu maksudnya, melingkar, tapi nanti di tengahnya itu seperti, cekung masuk ke dalam. Untuk umur sendiri, untuk umur dari eritrosit ini, dia bisa bertahan hingga 120 hari dalam pembuluh darah. Kemudian, fungsinya, dia untuk pengangkut si oksigen dari paru-paru ke jaringan dan pembuangan produk limbah. Kemudian dalam eritrosit ini juga mengandung hemoglobin, di mana hemoglobin ini, bagian yang akan mewarnai, darah ini menjadi merah.
Ada sebuah protein di dalam sel darah merah yang memfasilitasi pertukaran gas O2 dan juga CO2. Itu fungsi dari hemoglobin. Kemudian sel yang kedua mengenai sel darah putih. Sel darah putih ini dia yang berfungsi sebagai melawan infeksi dalam tubuh. Jadi kalau misalkan ada zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh, nah nanti pertahanan pertama yang akan maju menghadapi si infeksi tersebut adalah si WBC. Nah, ini untuk grupnya juga digolongkan menjadi dua grup, yang dia fagosit, leukosit, maksudnya nanti yang aktif keluar dan mengajukan infeksi. Kemudian ada yang leukosit yang dia bersifat imun, yang dia menghasilkan antibodi terhadap infeksi tersebut. Nah, ini untuk dibedakan lagi dari sel WBC itu terbagi menjadi 5 bagian. Tadi yang dibagi menjadi fagosit, leukosit, dia terbagi menjadi neutrofil, eosinofil, basofil, dan juga monosit. Sedangkan untuk yang imun leukosit, dia hanya untuk yang sel limfosit. Nah, ini untuk yang perbedaan dari selnya. Untuk yang neutrofil itu bentuknya seperti ini. Kemudian kalau eosinofil ini lebih mudah dikenali karena ciri-cirinya dia khas, dia ada titik-titik warna merah. Kemudian basofil, dia ada titik-titik juga, tapi dia warnanya ungu atau biru biru tua. Kemudian monosit. Nah, ini untuk yang gambar dari limfosit. Nah, oke, akan saya bahas satu persatu. Untuk sel neutrofil, ini yang prosentasenya lebih paling banyak dalam darah. BBC yang paling umum dalam darah perifer. Nah, untuk yang neutrofil ini kan tadi masuk ke dalam leukosit yang fagosit. Nah, dia itu berfungsi untuk memakan si bakteri yang ada dalam tubuh. Maksudnya dalam tubuh ini yang bersifat infeksi. Kemudian ciri-cirinya dia memiliki nukleus lobus biasanya sekitar 3 sampai 5 lobus. Kemudian untuk sitoplasma atau cairan yang ada dalam satu sel ini, dia mengandung butiran, seperti butiran. Nah, umur dari sel neutrofil ini sekitar 10 hari. Kemudian sel yang kedua itu yang eosinofil, dia mirip dengan neutrofil, tetapi ada butiran-butiran warna merah atau warna oranye yang ada dalam sel tersebut. Nah, fungsi utamanya dia melawan infeksi parasit ataupun reaksi dari alergi. Kemudian untuk sel ketiga itu untuk sel basofil, dia umumnya terdapat di darah perifer. Kemudian dari sitoplasmanya dia mengandung butiran-butiran warna biru gelap. Nah, nantinya untuk yang sitoplasma untuk yang butiran ini dia melapisi dari nukleusnya. Jadi untuk basofil ini untuk ciri-cirinya dia lebih khas atau lebih mudah dikenali karena memang untuk si butirannya ini dia paling banyak, hampir menutupi dari ukuran selnya itu sendiri. Kemudian untuk sel selanjutnya, untuk yang sel neutrofil itu adalah sel monosit, biasanya lebih besar daripada sel leukosit lainnya. Untuk ukurannya ini memang lebih besar, agak nggak beraturan juga. Nah, untuk nukleusnya ini kadang-kadang dia menjorok membentuk oval. Nah, ini yang dia tidak bulat seperti lingkaran utuh gitu ya. Seperti yang sel eritrosit ini. Nah, ini agak-agak yang dia oval ataupun dia menjorok. Kemudian banyak sitoplasma yang dia mengandung lubang atau vakuola. Nah, ini yang putih ini yang namanya vakuola atau lubang. Kemudian berada di darah perifer dalam waktu yang singkat sebelum pindah ke jaringan untuk menjadi makrofag. Kemudian limfosit yang dia tadi untuk pembentukan antibodi untuk melindungi dari infeksi. Leukosit yang kecil ini dia berfungsi utamanya untuk produksi antibodi yang terhadap infeksi. Selama infeksi tersebut dapat mengalami perubahan penampilan dan juga menjadi limfosit yang atipikal. Limfosit atipikal ini dia yang limfosit yang sudah teraktivasi. Kemudian platelet atau sel trombosit. Untuk sel trombosit ini sel darah yang dia paling kecil, didefinisikan potongan kecil sitoplasma yang berasal dari sel yang disebut megakaryosit.
fungsi lain dari trombosit ini, dia terlibat dalam koagulasi darah, bertindak bersama faktor pembekuan untuk mencegah adanya perdarahan. Jadi untuk fungsi dari platelet juga sendiri, selain untuk koagulasi, dia bertindak juga untuk faktor pembekuan. Jadi si trombosit ini nanti akan bekerja sama dengan faktor-faktor pembekuan sehingga akan membuat si pembuluh darah itu supaya tidak mengalami perdarahan. Nah, ini untuk contoh-contoh si trombosit yang kecil-kecil ini trombosit. Nah, kemudian ketika dipikir-pikir ya, dari mana sih sel-sel ini berasal? Nah, untuk sel-sel yang tadi sudah saya jelaskan, itu diproduksinya di dalam sumsum tulang belakang. Untuk proses pembuatan atau memproduksinya ini dinamakan dengan hematopoiesis atau produksi sel darah. Nah, ini untuk sel muda dari eritrosit atau sel darah merah namanya NRBC atau nuclear red blood cell dan retikulosit. Nah, kedua sel ini merupakan bentuk awal dari sel darah merah yang dapat dilihat dalam darah perifer. Dalam darah normal, NRBC ini biasanya tidak ditemukan, meskipun sejumlah kecil retikulosit dapat juga ditemukan. Ini untuk contoh dari normoblast atau nuclear red blood cell. Kemudian kalau misalkan untuk retikulosit, itu yang seperti ini. Pengertian dari retikulosit sendiri, sel darah merah yang dia masih mengandung sisa RNA maupun DNA yang dapat diwarnai secara supravital atau pewarnaan basah. Nah, ini akan membuat endapan RNA dan agregat menjadi jaringan untaian ataupun rumpun yang terlihat oleh mikroskop cahaya. Kemudian blast cell ini merupakan sel darah putih yang masih dalam keadaan belum matang, biasanya tidak terlihat di darah perifer pada normalnya, membentuk 1-2% sel di sumsum tulang. Peningkatan jumlah dalam darah perifer dapat menunjukkan kondisi yang patologis, karena memang pada normalnya tidak ditemukan sel-sel yang dia masih belum matang. Memiliki pola kromatin yang bagus. Kemudian memiliki rasio nuklear atau sitoplasma yang lebih tinggi. Nah, ini contoh lain dari sel blast. Kemudian sel yang agak sudah mengalami pembentukan lagi yang namanya promyelosit. Jadi yang paling mudah tadi namanya blast, kemudian ketika sudah matang namanya promyelosit, ditandai dengan butiran ungu kemerahan yang menonjol di sitoplasma. Butiran ini bisa disebut juga dengan butiran primer atau azurofilik, menyusun hingga 2-5% sel berinti dalam sumsum tulang belakang. Nah, ini untuk sel promyelosit ini biasanya tidak ditemukan dalam darah perifer. Nah, ini contoh dari sel promyelosit. Nah, kemudian mengenai sel myelosit. Sel myelosit ini nukleus menjadi kental dan pola kromatin menjadi menggumpal. Menyusun 10-20% sel sumsum berinti, biasanya tidak terlihat pada darah perifer. Tahap sel terakhir untuk menjalani mitosis atau pembelahan selanjutnya. Kemudian metamyelosit, nukleus seperti kacang merah ya kalau nggak salah ini. Kromatin nukleurnya menjadi lebih menggumpal, menyusun 13-30% sel sumsum berinti. Biasanya juga ini tidak ditemukan pada darah perifer. Nah, kemudian BAM biasanya hadir dalam presentasi kecil dalam darah perifer, tapi ini biasanya ditemukan pada presentasi normal, tapi memiliki presentasi yang kecil. Ini sepenuhnya menjorok seperti tapal kuda,
Peningkatan jumlah pita dan sel imatur lainnya dikenal dengan left shift. Kemudian segmen sekarang dipisahkan menjadi lobus-lobus dengan filamen atau batang yang sangat sempit yang menghubungkan lobus. Nah, jadi bedanya dengan yang band tadi, kalau yang segmen ini dia sudah seperti ada pembatasnya atau dia kayak ada batang kecil untuk memisahkan antara si lobus dengan lobus lainnya. Kemudian limfosit adalah leukosit kecil yang fungsi utamanya dalam produksi antibodi untuk melawan infeksi. Nah, untuk sel limfosit ini dia dapat berubah penampilan karena aktivasi limfosit selama infeksi. Nah, ini klasifikasinya. Untuk sel eritrosit fungsinya untuk transportasi oksigen. Kemudian untuk yang sel darah putih yang dia digolongkan menjadi granulosit, dia yang terdiri dari neutrofil yang fungsinya untuk pertahanan, kemudian eosinofil tingginya ketika mengalami alergi, infeksi parasit juga. Kemudian basofil dia biasanya tinggi kalau misalkan ada infeksi dari parasit. Kemudian monosit dia fungsinya spesifikasinya sebagai fagositosis atau si memakan sel-sel infeksi dalam tubuh. Kemudian limfosit itu nanti untuk membentuk T sel dan juga B sel untuk sistem imunologi dalam tubuh. Kemudian trombosit dia nanti penting perannya dalam sistem koagulasi atau pembentukan pembekuan dalam darah. Nah, ini kalau misalkan normal sampel ketika dibuat tapusan kemudian dibaca di bawah mikroskop. Nah, ini untuk sel-sel yang tadi. Nah, ini yang warna merah yang ada butiran-butiran warna merah ini yang dinamakan dengan eosinofil. Kemudian untuk yang dia ada bintik-bintik warna biru tua, ini dinamakan dengan basofil. Kemudian yang dia seperti ada batangnya untuk yang membatasi antara dua lobus itu yang dinamakan dengan segmen. Kemudian untuk yang warna ungu kecil ini trombosit. Kemudian yang warna merah tengahnya putih ini dinamakan dengan eritrosit. Nah, ini untuk nama-namanya. Kemudian dalam tes laboratorium rutin hematologi biasanya disebutkan dengan istilah CBC atau complete blood count. Ini dilakukan untuk yang alat-alat hematologi yang semi otomatis maupun yang otomatis. Untuk prosedur penghitungan sel darah mencukupi 3 langkah. Yang pertama, pengenceran darah, pengambilan sampel suspensi yang dilarutkan ke dalam volume yang diukur, kemudian menghitung sel dalam volume yang diukur. Nah, untuk CBC ini memerlukan antikoagulan, kemudian beberapa parameter yang terdapat dalam CBC itu dia terdiri dari RBC atau sel darah merah, kemudian WBC atau sel darah putih, PLT atau trombosit, kemudian konsentrasi dari hemoglobin, kemudian hematokrit, MCV, mean cellular volume, kemudian MCH, ini yang mean cellular hemoglobin, kemudian MCHC, mean cellular hemoglobin concentration. Nah, untuk yang ketiga terakhir yang sudah saya sebutkan, itu dia termasuk ke dalam indeks eritrosit. Untuk indeks eritrosit ini didapatkan dari perhitungan. Nah, nanti untuk perhitungannya ada di slide selanjutnya. Nah, untuk CBC biasanya pula diperiksa untuk yang div ini untuk pemeriksaan dari sel-sel dari sel darah putih yang dia terdiri dari 5 sel tadi yang limfosit, neutrofil, monosit, eosinofil dan juga basofil. Nah, untuk dalam pemeriksaan CBC ini untuk jumlah RBC, WBC dan juga PLT masing-masing dinyatakan sebagai konsentrasi sel per satuan volume. Nah, ini seperti ini untuk misalkan untuk RBC. Biasanya yang paling sering dilaporkan itu yang 5,0 kali 10⁻⁶ atau 5 juta per mikroliter untuk yang RBC.
Sedangkan untuk yang WBC itu biasanya dilaporkan yang menggunakan satuan ribu, biasanya 7.000 per mikroliter. Kemudian PLT ini yang menggunakan ratusan ribu, biasanya dilaporkan 300.000 per liter. Nah, ini salah satu metode untuk alat yang otomatis maupun semi otomatis yang namanya impedansi dari listrik. Nah, impedansi dari listrik ini sel-sel yang melewati aperture. Nah, untuk aperture itu yang di sini dia celah kecil yang akan dilewati oleh sel-sel darah. Nah, ketika sel-sel kecil ini melewati celahnya tadi, melalui arus yang mengalir menyebabkan perubahan dalam hambatan listrik yang terhitung sebagai puls tegangan. Ukuran puls yang dihasilkan oleh sel sebanding dengan volumenya. Jadi untuk sel-sel yang dia masuk ke dalam aperture ini, ketika hambatannya itu besar, maka nanti sebanding juga dengan volume sel yang dia terbaca pada aperture tersebut. Jadi semakin besar selnya, nanti hambatannya juga semakin besar. Kemudian ada lagi metode menggunakan light scattering. Nah, sel-sel yang terdeteksi dan dihitung ketika melewati sinar cahaya terfokus melalui medan listrik. Kemudian sel-sel yang tersuspensi dalam pengencer melewati ruang terbentuk kerucut yang disebut aperture. Kemudian sel-sel tersebut disinari dengan berkas cahaya dari sumber cahaya. Nah, biasanya ini menggunakan sinar laser yang menghasilkan cahaya yang tersebar. Sel yang berbeda memiliki intensitas samburan cahaya yang berbeda juga, yang bisa sebanding dengan ukuran sel dan ataupun kepadatan dari intraseluler atau kandungan dari sel tersebut. Nah, kemudian hemoglobin. Nah, komponen-komponen hemoglobin, globin dan juga protein yang terdiri dari 2 set dimer A dan B. Kemudian 4 molekul heme masing-masing terdiri dari protoporfirin 9 dan juga atom besi dalam keadaan besi yang Fe2+. Nah, ini yang ikatan heme molekul, kemudian yang ini yang ikatan globinnya, atau proteinnya. Dari penentuan kadar hemoglobin atau konsentrasi hemoglobin menggunakan spektrofotometri, dia mengukur cahaya monokromatik yang ditransmisikan melalui solusi untuk menentukan konsentrasi zat penyerap cahaya dalam larutan itu. Nah, komponen dasar dari spektrofotometer yang seperti ini, jadi ada sumber cahaya, kemudian monokromotor yang dia akan meneruskan cahaya, kemudian akan melewati sebuah kupet, dan akan ditangkap oleh detektor sehingga nanti terbaca atau dilaporkan dalam alat. Nah, penentuan konsentrasi hemoglobin ini memberikan perkiraan kapasitas darah dalam membawa oksigen. Metode yang direkomendasikan oleh ICSH adalah cyanide hemoglobin. Ini dipilih karena memiliki puncak penyerapan yang sangat luas untuk menggunakan cyanide hemoglobin. Kemudian hematokrit sampel darah adalah rasio volume RBC dengan keseluruhan darah. Dinyatakan dalam persentase atau pecahan desimal. Dapat diukur langsung dengan sentrifugasi, dengan mikrometode maupun dari makrometode ini kalau misalkan masih menggunakan metode manual. Jadi untuk sel darah tersebut dimasukkan ke dalam mikrotabung, kemudian nanti akan disentrifuge. Kemudian ada skala tersendiri untuk cara membacanya. Pengukuran tidak langsung menghitung produk dari jumlah MCV dikalikan RBC. Nah, ini tadi untuk perhitungan ataupun untuk yang indeks eritrosit yang dia terdiri dari MCV, MCH, dan juga MCHC. Perhitungan itu untuk menentukan ukuran, konten, dan konsentrasi HB sel darah merah. Berguna juga untuk mengkarakterisasi anemia berdasarkan morfologi sel darah merah. Untuk perhitungannya, dihitung dari jumlah RBC, konsentrasi HB, dan juga hematokrit. Nah, ini untuk cara perhitungannya atau rumus perhitungannya. Untuk MCV sendiri didapatkan dari rumus persen ACT dibagi dengan RBC. Untuk RBC-nya ini didapatkan dalam satuan juta, kemudian dikalikan 10. Untuk satuan yang digunakan untuk MCV, ini adalah femtoliter. Kemudian untuk yang MCH, ini dia menggunakan rumus hemoglobin dibagi dengan RBC dikalikan 10. Kemudian untuk satuan dari MCH ini menggunakan pikogram.
Kemudian indeks eritrosit yang lainnya yaitu MCHC, di mana rumusnya itu didapatkan dari hemoglobin dibagi dengan HCT dikalikan 100. Untuk satuannya menggunakan persen. Maaf, satuannya menggunakan gram per desiliter. Nah, ini untuk nilai normal dari referen interval. Jadi untuk sel darah merah untuk yang dia berjenis kelamin laki-laki itu normalnya 4,6 atau 6,2, 4,6 atau sampai 6,2. Dan juga dengan 4 jutaan hingga 6 jutaan sel darah merah untuk jenis kelamin laki-laki. Kemudian untuk yang jenis kelamin perempuan itu nilai normalnya berbeda dengan yang laki-laki. Untuk yang perempuan ini sekitar 4 jutaan hingga 5 jutaan. Kemudian sel darah putih itu antara 4.500 hingga 11.000. Kemudian trombosit itu 150.000 hingga 450.000. Nah, untuk hematokrit ini dia juga dibagi berdasarkan jenis kelamin. Untuk yang laki-laki nilai normalnya 40 hingga 54%, sedangkan untuk yang perempuan 30 hingga 47%. Kemudian hemoglobin dia juga dibagi menjadi berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki 13,5 hingga 18 gram per desiliter. Kemudian untuk perempuan dia 12,0 hingga 16,0 gram per desiliter. Nah, untuk indeks eritrosit juga memiliki nilai normal, yaitu untuk yang MCV 80 hingga 96 femtoliter. Kemudian MCHC 27 sampai 31 pikogram. Kemudian yang MCHC 32 hingga 36 gram per desiliter. Nah, apakah hasil-hasil ini apakah tidak normal dengan hasil-hasil ini? Nah, ini bisa diperhatikan untuk yang perhitungan sel darah merah ketika tinggi. Orang-orang di tataran penyakit, apakah dia mengalami penyakit? Kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu tahap pra-analitik. Untuk tahap pemeriksaannya itu biasanya terbagi menjadi 3. Yang pertama tahap pra-analitik, kemudian tahap analitik dan juga pasca analitik. Persiapan pasien yang biasanya harus dipenuhi terlebih dahulu. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu pada dia olahragawan berat, atau dalam keadaan kondisinya hamil, atau ketika setelah mengalami transfusi darah, atau juga ketika donor darah. Kemudian untuk posisi pengambilan darah juga berperan penting. Kemudian identifikasi pasien untuk formulir permintaannya bisa diisikan dengan nama lengkap, kemudian jenis kelamin, usia, alamat, dokter yang meminta, tanggal atau jam pengambilan, jenis tes, nama pengambil bahan, nomor MR ataupun ruangnya. Ini untuk hanya informasi tambahan mengenai identitas dari si pasiennya. Nah, dari posisi pengambilan darah itu biasanya terbagi menjadi 3. Darah yang bisa diambil yang pertama dari darah kapiler, kemudian darah vena, dan juga darah arteri. Untuk posisi pengambilan darah bisa dilakukan dengan berbaring ataupun dengan duduk. Untuk teknik pembendungannya itu antara 7 hingga 10 cm dari lipat siku. Maksimal dilakukan pembendungan selama 1 menit. Jika misalkan terlalu lama dibendung atau di tourniquet itu nanti akan mengakibatkan hemokonsentrasi. Atau bisa juga karena akan menyebabkan kerusakan pada dinding venanya. Nah, untuk catatan juga untuk yang pembendungan, jika dilakukan terlalu ketat, maka darah tidak akan keluar. Dibuka waktu desinfeksi, dibuka setelah darah mengalir. Nah, jadi ketika darahnya sudah terlihat pada spatnya atau pada siring, nah nanti bisa dilakukan pelepasan dari pembendungan tersebut. Untuk pengambilan darah, hindari daerah yang mengalami luka.
Nah, untuk penampungan dan juga stabilitas dengan kadar K3-EDTA, eritrosit mengerut, penurunan MCV, hematokrit, dan peningkatan dari MCAC. Nah, ketika stabilitas ini dibiarkan, maka eritrosit akan membengkak. Peningkatan MCV, hematokrit, kemudian penurunan pada nilai MCAC. Jadi, ketika darah ini sudah di kolek pada tabung, maka harus segera dilakukan homogenisasi untuk menghindari adanya perubahan morfologi dari sel-sel yang ada di dalamnya. Nah, ini stabilitas parameter hematologi dengan K3-EDTA. Untuk jenis-jenis parameternya yang ada di sebelah kanan, sebelah kiri. Kemudian untuk dia bisa bertahan hingga 24 jam pada suhu kamar. Nah, jadi untuk sel-selnya juga ya berbeda untuk masa stabilitasnya ketika diletakkan pada suhu kamar dalam periode waktu tertentu.